Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi kami. Pengeluaran agregat dan output equilibrium. 1. Output agregat dan pendapatan agregat atau Y. Dalam tiap periode, perusahaan memproduksi suatu kuantitas agregat barang dan jasa yang disebut sebagai output agregat atau Y. Kita menggunakan variabel Y yang mengacu pada output agregat dan pendapatan agregat. Pada setiap periode, ada kesetaraan yang pasti antara output agregat atau produksi dan pendapatan agregat. A. Pendapatan, konsumsi, dan tabungan atau Y, C, dan S. Tabungan adalah bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi oleh rumah tangga. Total tabungan rumah tangga dalam perekonomian atau S adalah definisi yang sama dengan pendapatan minus konsumsi atau C. Sehingga tabungan adalah pendapatan dikurang konsumsi atau S sama dengan Y dikurang C. B. Menerangkan perilaku belanja. Beberapa penentu konsumsi agregat meliputi 1. Pendapatan rumah tangga, 2. Kekayaan rumah tangga, 3. Tingkat bunga, dan 4. Ekspektasi rumah tangga tentang masa depan. Dalam buku The General Theory, Keynes berargumen bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi cenderung konsumsi yang mereka lakukan. Orang yang memiliki pendapatan lebih banyak cenderung mengkonsumsi lebih banyak daripada orang yang berpendapatan lebih sedikit. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan disebut dengan fungsi konsumsi. Yang pertama, kecenderungan marginal mengkonsumsi atau MPC, marginal propensity to consume, adalah bagian dari peningkatan pendapatan yang dikonsumsi. Jadi, kecenderungan marginal mengkonsumsi adalah slope fungsi konsumen, yaitunya delta C per delta Y. Yang kedua, kecenderungan marginal menabung atau MPS, marginal propensity to save, adalah bagian dari peningkatan pendapatan yang ditabung. Jadi, MPC ditambah MPS adalah 1. C. Investasi yang direncanakan. Investasi adalah pembelian oleh perusahaan atas peralatan, persediaan, serta bangunan baru yang semuanya menambah stok modal perusahaan. Investasi aktual dibandingkan yang direncanakan. Kita menggunakan I untuk mengacu pada investasi yang diinginkan atau direncanakan saja. Dengan kata lain, I berarti pembelian pabrik dan peralatan yang direncanakan dan perubahan persediaan yang direncanakan. Investasi aktual sebaliknya adalah jumlah investasi aktual yang terjadi. D. Pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE. AE adalah jumlah total yang direncanakan oleh perekonomian untuk dibelanjakan pada periode tertentu. Pengeluaran agregat yang direncanakan adalah konsumsi ditambah investasi yang direncanakan, atau AE sama dengan C ditambah I. 2. Output atau pendapatan agregat equilibrium. Dalam ilmu ekonomi makro, equilibrium dalam pasar barang adalah titik di mana pengeluaran agregat yang direncanakan sama dengan output agregat. Output agregat adalah Y, pengeluaran agregat yang direncanakan adalah AE adalah C ditambah I, equilibrium adalah Y sama dengan E atau Y sama dengan C ditambah I. Equilibrium dalam pasar barang dipakai ketika output agregat atau Y dan pengeluaran agregat yang direncanakan atau C ditambah I sama, atau ketika investasi aktual yang direncanakan sama. A. Pendekatan tabungan atau investasi atas equilibrium. Y sama dengan C ditambah S. Y juga bisa C ditambah I dalam kondisi equilibrium. Jadi kita mensubstitusikan C ditambah I ke dalam Y sehingga diperoleh C ditambah I sama dengan C ditambah S. Bagian kiri dan kanan bisa kita mencoret C sehingga kita mendapatkan rumus I sama dengan S. Oleh karena itu, hanya ketika investasi yang direncanakan sama dengan tabunganlah equilibrium bisa terjadi. B. Penyesuaian atas equilibrium.
Proses penyesuaian akan terus berlanjut selama output atau pendapatan berada di bawah pengeluaran agregat yang direncanakan. 3. Angka pengganda atau multiplier. Angka pengganda didefinisikan sebagai rasio perubahan dalam tingkat equilibrium output terhadap perubahan dalam suatu variabel otonom. Variabel otonom adalah variabel yang diasumsikan tidak bergantung pada keadaan perekonomian. Artinya, variabel disebut otonom jika tidak berubah sebagai tanggapan atas perubahan perekonomian. A. Persamaan angka pengganda. Angka pengganda adalah 1/MPS. Karena MPS ditambah MPC adalah 1, maka MPS adalah 1 dikurang MPC. Angka pengganda adalah 1/1 dikurang MPC. B. Ukuran angka pengganda dalam dunia nyata. Kenyataannya, ukuran angka pengganda adalah 1,4, yaitu peningkatan berlanjut dalam belanja otonom sebesar $10 miliar ke dalam perekonomian Amerika Serikat dapat diramalkan akan meningkatkan GDP real sebesar $14 miliar. Pemerintah dan kebijakan fiskal. Pemerintah memiliki beragam kekuatan meliputi meregulasi masuknya perusahaan ke dalam atau keluar dari suatu industri, menetapkan standar dari suatu industri, menetapkan standar kualitas produk, menetapkan tingkah upah minimum, dan meregulasi pengungkapan informasi tapi dalam ilmu ekonomi makro. Kita mempelajari pemerintah yang memiliki kekuatan umum tapi terbatas. Secara spesifik, pemerintah bisa mempengaruhi ekonomi makro melalui dua saluran kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. 1. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Kebijakan fiskal yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa. 2. Kebijakan yang menyangkut pajak. 3. Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer seperti kompensasi pengangguran, tunjangan jaminan sosial, pembayaran kesejahteraan, dan tunjangan veteran pada rumah tangga. 2. Kebijakan moneter mengacu pada perilaku Bank Sentral Negara. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia yang mengurusi penawaran uang Indonesia. Pemerintah dalam perekonomian. Contoh, tingkat pajak dikendalikan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Kongres memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang dan apa yang seharusnya dikenai pajak dan pada tingkat berapa. Penerimaan pajak di sisi lain tidak bisa dikendalikannya oleh pemerintah. Penerimaan dari sistem pajak pendapatan individu bergantung pada tingkat pajak individu yang ditetapkan oleh Kongres, maupun atas pendapatan sektor rumah tangga yang bergantung pada banyaknya faktor yang tidak langsung dikenakan oleh pemerintah, seperti berapa banyak rumah tangga yang memutuskan akan bekerja. Penerimaan dari pajak laba korporat, pemerintah mengendalikan tingkat pajak korporat. Pengeluaran pemerintah juga bergantung pada keputusan pemerintah maupun keadaan perekonomian. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, program asuransi pengangguran membayar tunjangan kepada para penganggur. Ketika perekonomian mengalami resesi, jumlah pekerja yang menganggur meningkat. Demikian pula tingkat pembayaran asuransi pengurangan pengangguran pemerintah. Karena pajak dan pengeluaran sering naik turun sebagai tanggapan atas perubahan dalam perekonomian, bukan karena hasil keputusan sengaja oleh pengambilan kebijakan, kita kadang-kadang menggunakan istilah kebijakan fiskal bebas. Kebijakan fiskal bebas adalah perubahan dalam pajak atau belanja yang disebabkan oleh kebijakan sengaja dalam kebijakan pemerintah. Pembelian pemerintah atau G, pajak neto atau T, dan pendapatan siap konsumsi atau YD. Kita akan menggabungkan dua aktivitas pemerintah, pengumpulan pajak dan pembayaran transfer, ke dalam kategori yang kita sebut pajak neto. Secara spesifik, pajak neto sama dengan pajak yang dilakukan pada pemerintah oleh perusahaan dan rumah tangga dikurangi pembayaran transfer yang diberikan pada rumah tangga oleh pemerintah. Variabel lain yang akan kita pertimbangkan adalah pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Pendapatan siap konsumsi sama dengan pendapatan total dikurang pajak neto. Pendapatan siap konsumsi dari rumah tangga harus berakhir pada konsumsi atau tabungan.
Karena pendapatan siap konsumsi adalah pendapatan agregat dikurangi pajak neto, kita bisa menuliskan identitas lain. Y kurang T sama dengan C tambah S. Identitas ini mengatakan bahwa pendapatan agregat terbagi menjadi 3 bagian. Pemerintah mendapatkan 1 bagian pajak neto, lalu rumah tangga membagi sisanya antara konsumsi C dan tabungan S. Pengeluaran agregat yang direncanakan atau AE adalah jumlah konsumsi yang dibelanjakan oleh rumah tangga, investasi yang direncanakan oleh perusahaan bisnis, pembelian pemerintah atas barang dan jasa. Defisit anggaran pemerintah adalah selisih antara jumlah yang dibelanjakan dan yang dikumpulkan dalam pajak dalam suatu periode tertentu. Jika G melebihi T, pemerintah harus meminjam dari masyarakat untuk mendanai defisit itu. Pemerintah melakukan hal itu dengan menjual SBI dan obligasi pemerintah. Investasi. Pemerintah bisa mempengaruhi perilaku investasi melalui perlakuan pajak atau depresiasi dan kebijakan pajak lain. Investasi yang direncanakan disebut I adalah otonom. Output equilibrium. Equilibrium terjadi ketika Y sama dengan AE, yaitu ketika output agregat sama dengan pengeluaran agregat yang direncanakan. Ingatlah bahwa pengeluaran agregat yang direncanakan dalam suatu perekonomian dengan adanya pemerintah adalah AE sama dengan C tambah I tambah G, sehingga kondisi equilibrium adalah Y sama dengan C tambah I tambah G. Analisis equilibrium. Jika output Y melebihi pengeluaran agregat yang direncanakan C tambah I tambah G, akan ada peningkatan persediaan yang tidak direncanakan dalam persediaan investasi aktual akan melebihi investasi yang direncanakan. Sebaliknya, jika C tambah I tambah G melebihi Y, maka akan ada penurunan yang tidak direncanakan dalam persediaan. Angka pengganda untuk perubahan pajak tidak sama dengan angka pengganda perubahan belanja pemerintah. Anggaran federal. Anggaran federal adalah dokumen yang rumit dan tebal, setebal ribuan halaman tiap tahun. Dokumen ini mendaftar secara terperinci semua hal yang direncanakan oleh pemerintah terkait pembelanjaan uang dan semua sumber penerimaan pemerintah pada tahun ke tahun yang akan mendatang. Ini adalah hasil interaksi kompleks kekuatan ekonomi, sosial, dan politik. Anggaran tersebut sebenarnya terdiri atas 3 bagian yang berbeda. Pertama, dokumen politik yang mengutamakan kepentingan kelompok atau wilayah tertentu, tunjangan manula dari jaminan sosial, petani dan dukungan harga pertanian, mahasiswa dari program pinjaman federal dan seterusnya, dan menempatkan beban pajak pada pihak lain. Kedua, refleksi tujuan yang ingin dicapai pemerintah. Sebagai contoh, selain membantu petani, dukungan harga pertanian dimaksudkan untuk mempertahankan lahan keluarga. Kelonggaran pajak bagi perseroan terbatas yang terlibat dalam riset dan pengembangan produk baru dimaksudkan untuk mendorong penelitian. Akhirnya, anggaran mungkin adalah dokumentasi suatu keyakinan tentang cara jika memang ada pemerintah seharusnya mengelola ekonomi makro. Surplus atau defisit. Selisih antara penerimaan pemerintah federal dan pengeluarannya adalah surplus atau defisit federal, yang merupakan tabungan neto pemerintah federal. Utang federal adalah jumlah total yang dipinjam oleh pemerintah federal. Utang federal di tangan swasta adalah utang pemerintah Amerika Serikat yang dipegang oleh pihak swasta atau yang dimiliki oleh non-pemerintah. Pengaruh perekonomian atas anggaran pemerintah bergantung pada keadaan perekonomian di mana pemerintah tidak punya kendali langsung. Beberapa cara perekonomian mempengaruhi anggaran. Penerimaan pajak tergantung pada keadaan perekonomian. Perhatikan sisi penerimaan anggaran. Pemerintah meloloskan undang-undang yang menetapkan tingkat pajak dan golongan pajak, variabel yang dikendalikan oleh pemerintah. Penerimaan pajak di sisi lain bergantung pada pendapatan kena pajak, dan pendapatan bergantung pada keadaan perekonomian yang tidak dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah bisa menetapkan tingkat pajak pendapatan pribadi 20%, tapi penerimaan
yang di bawah pajak itu akan tergantung pada pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh rumah tangga. Sejumlah pengeluaran pemerintah bergantung pada keadaan perekonomian. Beberapa butir isi pengeluaran anggaran pemerintah juga bergantung pada keadaan perekonomian. Perekonomian berekspansi, pengangguran turun, dan hasilnya adalah penurunan tunjangan pengangguran. Pembayaran kesejahteraan dan kupon stempel makanan juga turun. Tabel otomatis adalah butir penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran federal yang secara otomatis berubah bersama kondisi perekonomian untuk menstabilkan GDP. Penyeret fiskal. Penyeret fiskal adalah efek negatif dari perekonomian yang terjadi ketika tingkat pajak rata-rata meningkat karena pembayaran pajak pindah ke golongan pajak yang lebih tinggi selama ekspansi. Anggaran penggunaan penuh. Karena kondisi perekonomian mempengaruhi defisit anggaran begitu kuat, kita tidak bisa dengan akurat menilai maksud atau keberhasilan kebijakan fiskal hanya dengan melihat surplus dan defisit saja. Alih-alih hanya melihat ukuran surplus atau defisit anggaran pengeluaran penuh. Bentuk akhir anggaran federal jika perekonomian berproduksi pada tingkat output penggunaan penuh. Defisit struktural adalah defisit yang tetap ada pada penggunaan penuh. Defisit siklis adalah defisit yang terjadi karena turunnya siklus bisnis. Permintaan uang, tingkat bunga equilibrium, dan kebijakan moneter. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu bunga dan tingkat bunga. Bunga adalah ongkos yang dibayar oleh peminjam kepada yang meminjamkan untuk menggunakan dananya, sedangkan tingkat bunga adalah pembayaran bunga tahunan atas pinjaman yang dinyatakan sebagai presentase dari pinjaman. 1. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diperlukan masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Motif transaksi yaitu dorongan orang memegang uang untuk kebutuhan transaksi atau pembayaran, baik yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen ataupun rumah tangga perusahaan. Asumsi. Untuk membuat analisis tentang permintaan uang tetap jelas, kita memerlukan beberapa asumsi penyederhanaan. Pertama, kita mengasumsikan terdapat dua aset yang bisa digunakan oleh rumah tangga, yakni obligasi atau surat berharga dan uang atau uang kartal yang beredar. Kedua, pendapatan datang 1 kali 1 bulan pada awal bulan, sedangkan belanja sebaliknya tersebar dari waktu ke waktu. Ketidaksinkronan pendapatan dan belanja, yaitu ketidaksepadanan antara waktu aliran uang masuk pada rumah tangga dan waktu uang keluar untuk belanja rumah tangga. Manajemen uang dan saldo optimal. Manajemen uang ini sendiri pun adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Saldo optimal adalah saldo kas yang bisa menjaga likuiditas perusahaan, tetapi juga bisa menjaga produktivitas perusahaan. Selanjutnya, motif spekulasi, yaitu motif di mana menggunakan uang sebagai alat investasi dan berharap mendapatkan keuntungan di masa depan. Permintaan total atas uang. Total uang yang orang ingin pegang daripada menyimpannya dalam aset lain seperti saham dan obligasi. Bank-bank sentral mencoba mencocokkan jumlah uang beredar dengan permintaan mereka untuk mengendalikan inflasi. Volume transaksi dan tingkat harga. Faktor yang mempengaruhi total uang yang diharapkan dipegang salah satunya adalah nilai transaksi rupiah atau dolar yang dilakukan selama periode tertentu. Permintaan total uang dalam perekonomian bergantung pada volume dolar transaksi yang dilakukan. Volume dolar total transaksi dalam perekonomian pada gilirannya bergantung pada dua hal, yaitu jumlah total transaksi dan jumlah transaksi rata-rata. Ada lebih banyak transaksi dan perusahaan serta rumah tangga sama-sama akan memegang lebih banyak uang ketika mereka terlibat dalam banyak transaksi. Oleh sebab itu, peningkatan output atau pendapatan agregat akan meningkatkan permintaan uang. Determinan permintaan uang. 1. Tingkat bunga atau R. Efek negatif menyebabkan permintaan uang melandai menurun. 2. Volume dolar transaksi. Efek positif menggeser kurva permintaan uang. A. Output atau pendapatan agregat atau Y.
Efek positif, permintaan uang bergeser ke kanan ketika Y naik. B. Tingkat harga atau P. Efek positif, permintaan uang bergeser ke kanan ketika P naik. 2. Tingkat bunga ekuilibrium. Pasar keuangan yang kita biasa sebut pasar uang bekerja dengan sangat baik di Amerika Serikat. Hampir semua pasar uang mencapai ekuilibrium, yaitu semua mencapai ekuilibrium saat kuantitas yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Dalam pasar uang, titik di mana kuantitas uang yang diminta sama dengan kuantitas uang yang ditawarkan menentukan tingkat bunga ekuilibrium dalam perekonomian. Selanjutnya, penawaran dan permintaan di pasar uang. Keseimbangan di pasar uang terjadi ketika permintaan sama dengan penawaran dan permintaan uang. Jadi, pada tingkat keseimbangan, jumlah uang yang ingin dipegang oleh masyarakat sama dengan kuantitas uang yang diedarkan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Ini adalah gambar kurva ekuilibrium pasar uang. Kurva penawaran uang berbentuk vertikal karena jumlah uang yang beredar dalam kurun waktu tertentu telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam tingkat tertentu melalui kebijakan moneter. Sedangkan kurva permintaan berlereng negatif karena semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah permintaan terhadap uang. Tingkat bunga keseimbangan terjadi ketika jumlah uang yang diminta tepat sama persis dengan jumlah uang yang ditawarkan. Tepatnya pada perpotongan kurva MS dan MD. Dalam kurva tersebut, tingkat bunga keseimbangan ada pada R dan jumlah uang yang beredar ada pada M. Jumlah ini telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Pergeseran permintaan uang dalam pasar uang. Ini adalah gambar kurva dari pergeseran permintaan uang terhadap penawaran uang. Dalam kurva di atas, terlihat bahwa kurva permintaan uang mengalami pergeseran dari MD1 ke MD2, dan karena penawaran uang atau jumlah uang yang beredar tetap atau ditetapkan Bank Indonesia, maka hal ini akan berdampak pada tingkat bunga yang bergeser dari R1 ke R2. Keseimbangan pasar pun berubah, demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, pergeseran penawaran uang dalam pasar uang. Ini adalah gambar dari pergeseran penawaran uang terhadap permintaan uang. Ketika kurva penawaran bergeser dari MS1 ke MS2, maka tingkat bunga akan turun dari R1 ke R2. Kebijakan menambah jumlah uang beredar ini disebut kebijakan moneter ekspansif. Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menambah pembelian barang dan jasa. 3. Memandang ke depan, Bank Sentral dan kebijakan moneter. A. Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi. Sebagai bank sentral, lembaga publik ini tidak mengedepankan prinsip maksimalisasi laba, tapi menekankan efisiensi guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat yang sebesar-besarnya. Bank sentral sebagai bank non-sirkulasi memiliki berbagai tugas. Salah satunya adalah sebagai penentu kebijakan moneter yang dilakukan guna mengendalikan perekonomian nasional. Secara umum, tugas bank sentral antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank sirkulasi. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 7, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai terhadap mata uang negara lain atau kurs. B. Kebijakan moneter, yaitu seperangkat kebijakan ekonomi yang mengatur ukuran dan tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam suatu perekonomian negara.
Ini adalah tindakan terukur untuk mengatur variabel makroekonomi seperti inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter dilaksanakan melalui cara termasuk penyesuaian suku bunga, pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah, dan mengubah jumlah uang tunai yang beredar dalam pasar. Bank sentral atau badan negara pengatur yang bertanggung jawab atas hal ini yang berhak merumuskan kebijakan ini. Untuk di Indonesia sendiri, kebijakan moneter diatur tunggal oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia.